Pemirsa, pandemi menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan harus selalu siap menghadapi ancaman penyakit menular. Hari ini Universitas Brawijaya melalui Rumah Sakit Universitas Brawijaya meresmikan Infection Disease Center sebagai pusat layanan dan kesiapsiagaan penyakit infeksi yang dibangun melalui kolaborasi Indonesia dan Uni Eropa. Peresmian IDC RSUB ini menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-9 Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang juga diisi dengan kegiatan fun run didukung oleh Awardi Dana Abadi Universitas Brawijaya yang menjadi wujud nyata peran generasi muda dalam mendorong kesadaran dan penguatan sektor kesehatan sejalan dengan semangat kolaborasi Global Gateway. Di CNN Indonesia Forward Special, kita akan membahas bagaimana IDC RSUB berperan dalam penguatan ketahanan kesehatan nasional. Infection Disease Center, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir sebagai pusat layanan terpadu penyakit infeksi di Jawa Timur. Fasilitas ini dibangun melalui hibah Uni Eropa senilai hampir 5 juta euro sebagai bagian dari strategi Global Gateway yang mendorong penguatan sistem kesehatan, pendidikan, dan riset. IDC RSUB dilengkapi layanan rawat jalan infeksius, ruang isolasi berstandar internasional, serta laboratorium biosafety level 2. Lebih dari sekedar fasilitas layanan, IDC RSUB disiapkan sebagai pusat riset, pendidikan, dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit menular di masa depan. Baik pemirsa, kita akan mulai untuk mengetahui visi besar Universitas Brawijaya dalam pengembangan Infection Disease Center RSUB. Dan bersama saya telah hadir Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD Med Science. Halo Pak Prof, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Terkait dengan Infection Disease Center ini Bapak, mengapa UB memandang Infection Disease Center RSUB ini sebagai sebuah kebutuhan strategis Pak Rektor, bukan hanya sebagai layanan atau fasilitas kesehatan? Baik, terima kasih. Kita belajar banyak dari pandemi COVID-19. Itu yang pertama, bahwa dunia ini tidak sepenuhnya secure. Banyak sekali penyakit-penyakit infeksius yang bisa menjadi cikal bakal pandemi-pandemi berikutnya. Dan kita hidup di daerah tropis, di mana daerah tropis ini dia memiliki banyak sekali keragaman genetik, termasuk keragaman virus, keragaman bakteri, dan virus bakteri ini juga punya potensi untuk menyerang manusia menjadi penyakit yang disebut dengan penyakit infeksius. Dan kita juga memiliki banyak keragaman hewan. Hewan banyak sekali, baik hewan peliharaan ataupun hewan-hewan liar. Dan tidak hanya hewan-hewan besar, tetapi kita juga punya banyak sekali hewan-hewan kecil, nyamuk, serangga, memiliki banyak variasi. Dan hewan-hewan ini punya potensi juga membawa penyakit. Dan diantaranya ya penyakit-penyakit yang bisa menginfeksi manusia. Sehingga kita dari segi potensi, kita memiliki banyak sekali potensi karena keragaman hayati yang ini sebenarnya kalau dimanfaatkan juga sangat menguntungkan. Tetapi di sisi lain, ini juga punya potensi menyebabkan penyakit infeksius. Dan disinilah letak kita, Universitas Brawijaya, kita memiliki banyak sekali expertise di bidang infectious disease ini, sehingga sudah sepatutnya kita harus kuat di infectious disease ini. Untuk itulah center IDC ini kemudian kita develop, kita bangun, dan IDC ini berada di Rumah Sakit
Universitas Brawijaya. Harapannya apa? Bahwa ketika ada case infeksius bisa ditangani langsung dan tidak hanya menyangkut pada pasien, tetapi riset-riset pengembangan juga akan berjalan seiring dengan kondisi yang ada. Dan sini letak sebenarnya very strategik untuk Universitas Brawijaya membuat center ini. Artinya EIDC ini sebagai investasi jangka panjang begitu ya Pak Rektor ya? Iya betul. Dan ini harapannya tidak hanya untuk Universitas Brawijaya, tetapi ini adalah investasi untuk kemanusiaan yang secara global juga banyak sekali memberikan manfaat dan juga pelindungan. Harapan kita tidak hanya securing, tidak hanya curing, tidak hanya treatment, tapi juga pengembangan diagnostik, pengembangan vaksin, itu juga bisa dimulai dari IDC ini. Ya, luar biasa. Bapak, IDC ini kan dibangun melalui kolaborasi dengan Uni Eropa, Bapak. Apa arti kemitraan global ini bagi posisi Universitas Brawijaya, Bapak? Ya, pertama bahwa ini menunjukkan bahwa posisi Universitas Brawijaya juga dianggap strategis. Bahwa SDM dan juga infrastruktur di tempat kita, untuk khususnya adalah infrastruktur untuk riset dan pengembangan keilmuan juga dianggap layak, representatif bagi teman-teman kita dari Uni Eropa. Dan ini juga menjadi bagian penting, saya kira, ini adalah membuka channel agar apa yang ada di Indonesia, khususnya di Universitas Brawijaya, juga bisa bekerja sama dengan teman-teman di global. Dan teman-teman di Eropa, di Amerika, teman-teman secara global juga berkepentingan terhadap IDC ini. Kenapa? Karena inilah tempat sebenarnya resources biodiversity dan juga potensi-potensi infectious disease yang kemudian akan bisa digunakan sebagai bahan riset untuk mengembangkan obat-obatan, pengembangan vaksin, pengembangan diagnostik. Artinya akan ada peluang kerjasama juga secara internasional, riset bersama seperti itu, Bapak? Betul, sangat tepat sekali. Dan kita tidak hanya memiliki fakultas kedokteran, kita juga memiliki fakultas kedokteran hewan, peternakan, biologi, yang mana juga mereka semua menjadi bagian penting untuk menunjang IDC ini. Apakah IDC ini juga nantinya akan diarahkan sebagai pusat rujukan dan kajian terhadap kebijakan kesehatan, Pak? Seperti apa? Ya, tentu. Karena dengan kita memiliki database yang cukup, ya, kita juga bahkan bisa mengembangkan penelitian-penelitian untuk public health. Dan penelitian-penelitian ini juga menjadi bagian penting untuk membuat kebijakan-kebijakan nasional, tentu. Khususnya adalah terkait tentang public health. Artinya UB siap untuk mensupport kebijakan dan regulasi kesehatan ya Pak? Ya, saya kira begitu, tapi tetap bahwa kita membuka tangan kita untuk berkolaborasi pada semua pihak, khususnya juga pada pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian terkait. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang layanan dan fasilitas di IDC RSUB. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Forward. Di tengah perkembangan Kota Malang, sebuah pusat layanan kesehatan hadir dengan visi yang jelas, menggabungkan ilmu pengetahuan, kualitas pelayanan, dan inovasi berkelanjutan bagi warga Kota Malang. RSUB hadir sebagai rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan medis berkualitas dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Didukung oleh tenaga medis profesional dan fasilitas modern yang terus berkembang, RSUB Malang memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, hingga layanan penunjang medis yang lengkap. Lebih dari sekedar tempat berobat, RSUB Malang menjadi ruang pembelajaran, pengabdian, dan pemulihan, di mana kepercayaan pasien dijaga dengan pendekatan yang humanis. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan melayani, RSUB Malang siap menjadi bagian dari perjalanan kesehatan masyarakat Malang dan sekitarnya.
Dari visi besar Universitas Brawijaya, kita beralih untuk mengenal lebih jauh layanan Infection Disease Center RSUB. Bersama saya telah hadir Direktur RSUB, Dr. Viera Wardani, MKes. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Sehat paling ya, penting kan itu. Paling penting. Baik, kita bicara tentang layanan Bu Dokter. Layanan Infection Disease Center RSUB ini kan baru, Betul. tapi tentu saja punya keunggulan-keunggulan. Nah, bagaimana Bu Dokter bisa menjelaskan keunggulan dari IDC RSUB? Ya, sebenarnya kalau untuk pelayanan infeksi pasti saya yakin bahwa semua rumah sakit dan juga Universitas Brawijaya sudah memiliki sebelumnya. Tetapi apa yang sekarang bisa kita unggulkan adalah beberapa kata kunci ya. Yang pertama, dia terintegrasi. Kemudian dia itu lengkap dan kemudian dia juga didukung dengan standar internasional. Terintegrasinya ini kita lengkap ya, mulai dari pelayanan IGD, kemudian pasien apabila diperlukan dia akan langsung di-drive ke pelayanan ruang isolasi, dan kemudian kita juga ada pelayanan rawat jalan. Nah, teman-teman mungkin harus tahu bahwa infeksi ini nggak hanya COVID ya, tapi ada Indonesia ini ada berbagai penyakit infeksi yang bisa ditularkan melalui udara maupun yang tidak. Nah, kita memberikan semua pelayanan itu termasuk untuk mengantisipasi penyakit infeksi yang baru yang kita sering sebut sebagai emerging maupun yang sudah lama lalu muncul kembali, yaitu re-emerging, dan juga pelayanan untuk infeksi yang kita sifatnya justru imunokompromis seperti HIV. Nah, itu kita sudah siapkan lengkap plus didukung pelayanan laboratorium yaitu biosafety level 2. Wow. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari Infection Disease Center di Rumah Sakit Universitas Brawijaya untuk seluruh masyarakat. Wow, artinya ini yang unggul itu bukan hanya fasilitasnya, Betul. tapi juga sistem layanannya. Betul. Dan juga cara kerja tim medisnya, begitu ya Bu Dokter? Oh iya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat selain fasilitas, dia kan didukung, kalau kita bilang fasilitas standarnya ya. Karena dalam pelayanan infeksi ini sangat penting buat kita untuk memilah agar tidak terjadi cross kontaminasi. Nah, ini yang didukung dengan pelayanan sistem air handling unit yang kita terapkan. Dan bagaimana misalnya untuk pelayanan isolasi itu kita siapkan dengan kubikel-kubikel, bangsanya itu kalau di kantoran ya. Jadi disekat berbeda-beda. Dan kita juga dengan pengawasan satu demi satu. Sehingga dengan sistem tersebut kita akan mampu merespon dan juga menindaklanjuti ketika pasien membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Artinya ini pengendaliannya itu melalui fase deteksi, begitu Bu Betul. Dokter? Kemudian perawatan dan pengendalian penularan, begitu? Iya, kalau kita mengenali penyakit infeksi kan yang kita kenalkan pertama itu bagaimana kita memastikan. Maka di screening, nah itu di sistem di IGD-nya yang akan melakukan triase ya, apakah dia jenis infeksinya seperti apa untuk bisa kita treat dengan benar. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah bisa menetapkan, maka ruang dan fasilitas serta tentu saja human resource-nya akan mampu menangani sesuai dengan jenis infeksi yang kita lakukan. Kalau tadi dimaksudkan mungkin di masyarakat juga ya. Jadi masyarakat juga akan bisa datang ke rumah sakit ini misalnya dari rujukan untuk memastikan dari diagnosis penyakitnya. Jadi fase deteksinya dari deteksi dini, kemudian penanganan hingga pemulihan dari pasien. Wow, artinya IDC RSUB ini memastikan kecepatan dan juga ketepatan dalam pelayanan kasus-kasus infeksi, begitu ya Bu Dokter? Iya, dalam pelayanan kesehatan pasti sangat penting kita harus tepat untuk melayani, dan waktu itu tidak hanya saving money ya, tapi yang paling penting life saving. Wah, life saving. Nah, yang menarik adalah apakah bisa IDC ini dijadikan sebagai model bagi rumah sakit lain gitu ya, untuk dikembangkan dan direplikasi. Menurut Bu Dokter Viera begitu? Kalau kita belajar dari bagaimana kami belajar, ya, dimulai dari kita memahami bagaimana desain ya, desain dari sebuah infection disease center yang melibatkan berbagai komponen dari arsitektur, kemudian juga dari mechanical, electrical, plumbingnya, sampai dengan sistem di structure-nya. Saya rasa dengan didampingi oleh international expert ya, karena kita didanai oleh Uni Eropa, mendapatkan hibah dari Uni Eropa, maka apa yang sudah kita buat itu terdokumentasi, jadi akan bisa ya untuk direplikasi oleh rumah sakit lain, tentu saja akan disesuaikan dengan kapasitas dan konteksnya. Itu dari sisi desain ruangannya. Nah, yang kemudian desain ini pasti dipengaruhi oleh sistem pelayanan yang akan kita kembangkan.
Nah, sistemnya itu mulai dari bagaimana mengorganisasi orangnya dan bagaimana kita merespon dan alurnya. Nah, itu juga sudah terdokumentasi sehingga pasti akan memudahkan ya kalau misalnya ada yang ingin mereplikasi ya. Sejauh ini sistem layanannya sudah siap, Bu Dokter? Kalau dari sistem untuk desain alur kita sudah siapkan, kemudian kita dalam skema pendanaan ini kita juga melakukan workshop dan juga belajar ya dari rumah sakit yang telah mengembangkan sistem layanan infeksi sehingga termasuk prosedurnya juga sudah kita siapkan. SDM-nya, Bu Dokter. Ini Nah, yang pasti ada pertanyaan kan ya? Iya, SDM-nya. iya, tentu harus menyiapkan SDM yang sesuai ya, juga, Bu betul. Dokter. Saat ini sebetulnya kita sudah memiliki sumber daya manusia untuk penyakit infeksi. Kita akan didukung oleh intensivis, kemudian ada dari dokter penyakit dalam untuk dengan keahlian di bidang tropical, biasa kita sebut infeksi dan tropical. Kemudian kita juga untuk dari layanan lain termasuk dokter dari spesialis parunya. Nah, jangan lupa RSUB ini nggak berdiri sendiri ya. Kita didukung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan juga Universitas Brawijaya itu sendiri. Jadi pasti ada layanan laboratorium desa terpadu dan sumber daya manusia yang akan siap untuk mendukung Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Wow, apalagi ini rumah sakit pendidikan dan riset. Betul Tentu sekali. saja akan banyak yang datang ke universitas, ke rumah sakit Universitas Brawijaya untuk berkolaborasi. Betul. Bagaimana potensi kolaborasi untuk terutama penelitian pada penyakit-penyakit infeksi ini, Bu Dokter? Iya, salah satu yang sedang kita kembangkan dengan program revitalisasi perguruan tinggi negeri dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kita memang akan mengembangkan yang kita sebut Innovation Center pada Infectious Disease Center ini. Inovasi Center ini pasti akan dimulai dengan research-nya. Nah, oleh karena itu kita terbuka lebar karena didukung dengan laboratorium dan case klinis bagaimana para peneliti, kemudian juga dari tidak hanya peneliti ya, tetapi juga dari para pengguna pelayanan kesehatan dan para mahasiswa maupun nggak hanya mahasiswa loh Mbak yang kesini bisa dari high school itu juga datang ke High sini school? ya, betul, karena mereka kan rumah sakit padat karya ya Iya. dan pada teknologi. Baik. Jadi dari mereka yang memahami tentang bagaimana teknologi untuk pemeliharaan alat itu juga sangat diperlukan, fisika medis juga diperlukan, radiografer. Jadi pasti akan banyak sekali termasuk untuk infeksi ini bagaimana dari biologi, kimia, Sehingga mikrobiologi itu pasti membutuhkan. Ya. Sehingga tidak hanya untuk kalangan perguruan tinggi ya, Bu Oh Dokter? tidak, ya. Artinya juga bekerja sama dengan para guru seperti itu? Betul. Jadi yang selama ini pun di RSUB sudah ada magang ya, tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi juga dari sekolah menengah kejuruan. Juga ada yang magang di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Jadi kita dari semua kalangan plus kalau ada yang pengen tahu, jadi mereka itu magangnya nggak hanya magang untuk riset sama pendidikan, tapi juga ingin tahu seperti apa sih pelayanan di sebuah rumah sakit. Luar biasa. Infection Disease Center RSUB ini memberikan lengkap gitu ya, tidak hanya pelayanan, tidak hanya sistem, tetapi juga untuk riset dan juga kolaborasi Betul. dari berbagai pihak gitu ya, Bu Dokter. Iya. Tidak hanya pendidikan tinggi, tapi peneliti dan juga dari tadi dari sekolah-sekolah menengah kejuruan. Yaitu Gitu. memberikan manfaat investasi ini ya, tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun kolaborasi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Infection Disease Center RSUB tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, Betul. tapi juga untuk masa depan. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melihat bagaimana kebijakan nasional memandang peran fasilitas seperti IDC RSUB dalam sistem kesehatan di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Forward.
Penelitian Infection Disease Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya hari ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan baik nasional maupun mitra internasional, mulai dari perwakilan Uni Eropa dan pemerintah Jerman, pejabat pemerintah, dan tentu saja pimpinan Universitas Brawijaya. Bagaimana kebijakan nasional memandang peran fasilitas kesehatan strategis seperti IDC RSUB ini? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan. Pemirsa, bersama saya telah hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Dr. Sunarto MKes. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Bapak ya? Pagi-pagi dari Jakarta Luar sampai ke biasa. sini. Semangat, baik. Bapak bisa dijelaskan kepada kami bagaimana Kementerian Kesehatan melihat infection disease RSUB ini dalam sistem kesehatan nasional seperti apa Bapak? Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi Kementerian Kesehatan pasti sangat menghargai dan mensupport dengan adanya Infectious Disease Center ini, karena kami merasa ini adalah terobosan yang cukup baik ketika rumah sakit sekarang memang kita tuntut untuk memiliki kompetensi masing-masing. Jadi memiliki excellent masing-masing. Jadi misalnya rumah sakit University Brawijaya ini keunggulannya nanti akan dorong ke penyakit infeksi. Dengan fasilitas seperti ini kami sangat senang, ya kami yakin bahwa ini akan memberikan satu sentuhan yang berarti untuk layanan kesehatan di Indonesia. Seperti itu ya. Ya. Bapak bisa melihat tadi Infection Disease Center RSUB ini dibangun dengan kolaborasi. Ada universitas, kemudian ada mitra internasional, dan tentu saja dengan pemerintah. Bagaimana Bapak melihat kolaborasi ini? Dan saya sangat senang ya bahwa ini dibangun dengan dana grant. Ya, dana grant artinya dana grant itu dana-dana yang hibah atau bantuan, ya seperti itu. Dan ini memang kita sangat penting ya, selain kita memang membutuhkan anggaran untuk membangun layanan kesehatan, tetapi yang paling penting adalah kita menjalin kerjasama, apalagi dengan luar negeri. Menjalin kerjasama dengan luar negeri, dengan NGO dan apapun itu, yang penting bahwa layanan kesehatan kita itu mendapat dukungan. Karena apa? Karena memang kita nggak bisa bekerja sendiri. Di pemerintahan pusat pun, Kementerian Kesehatan, kita juga memberdayakan seluruh stakeholder yang ada, sampai ke daerah, perguruan tinggi, dan juga termasuk yang dari luar negeri. Dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar, sangat besar bahkan ratusan juta penduduk, menurut Bapak apakah IDC RSUB ini bisa dijadikan model bagi rumah sakit yang lain di Indonesia? Oke. Saat ini Kementerian Kesehatan punya 10 prioritas penyakit. Pertama itu ada kanker jantung, stroke, uronefro, dan ibu dan anak. Dan salah satunya kemudian ada metabolisme seperti DM, TBC, dan infeksi. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit infeksi emerging, terutama emerging disease ini ya, ini menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena memang Indonesia yang terletak di negara tropis dengan penduduk yang cukup banyak seperti ini dan daerah kepulauan, penyakit-penyakit infeksi itu sejatinya nggak akan pernah hilang sama sekali. Kita masih tetap butuh vaksin, butuh imunisasi. Nah, sehingga kita butuh ini fasilitas-fasilitas seperti ini. Cuman memang fasilitas yang sebaik ini jangan hanya untuk pelayanan pasien, tetapi gunakanlah untuk penelitian dan untuk pendidikan. Karena memang sejatinya fungsi rumah sakit itu ada untuk pelayanan, ada pendidikan dan penelitian. Dan itu semua bisa menjadi bagian dari pengabdian masyarakatnya universitas. Jadi sangat baik sekali. Baik, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa penyakit infeksi akan selalu ada. Sejauh mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentu saja siap Bapak dengan penyakit-penyakit infeksi yang variannya terus bertambah seperti ini gitu. Apalagi kita kemarin pengalaman pandemi gitu, tentu kita sudah mengantisipasi. Seperti apa Pak?
Jadi Kementerian Kesehatan belajar dari COVID ya. Pasca COVID itu kita mengeluarkan namanya transformasi sistem kesehatan. Yang Bapak Ibu kenal ada 6 pilar yang tadi saya sampaikan. Pilar pertama itu adalah transformasi dari layanan primer, layanan rujukan, pilar kedua, kemudian resiliensi ketahanan kesehatan, produksi vaksin, obat, dan sebagainya. Kemudian tentang SDM, tentang finansial, dan akhirnya teknologi kesehatan. Transformasi inilah yang kita siapkan menghadapi kejadian-kejadian yang tak terduga. Khususnya pilar yang ketiga itu resiliensi tentang ketahanan kesehatan. Kita sekarang berusaha untuk mandiri dalam produksi vaksin, produksi obat, dan produksi alat kesehatan. Ini kesiapan kita kalau jika nanti mengalami emerging atau pandemi-pandemi susulan. Baik, Bapak, pesan Bapak mungkin yang terakhir kepada rumah sakit perguruan tinggi, itu bagaimana kita saling berkolaborasi untuk mensupport ketahanan kesehatan nasional kita, Bapak? Ya, saya sangat senang tadi yang disampaikan Prof. Sasmita ya, bahwa untuk Infectious Disease Center ini memang di bawah Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Tetapi penggunaannya nanti, penelitian nanti itu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di university ini. Ada FMIPA, ada teknologi, ada fisika, biologi, dan sebagainya. Itu saya merasa itu kemajuan kita dalam melakukan integrasi layanan. Jadi, namun itu tidak cukup. Kita harus juga mengundang stakeholder yang di luar supaya bisa berperan di Infectious Disease Center ini. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak stakeholder yang terlibat, manfaatnya akan semakin tinggi. Terima kasih Bapak Ya, atas waktunya hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk opening dari Infectious Disease Center Rumah Sakit University Brawijaya. Semoga semakin baik dan bisa memberikan sentuhan untuk layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih Pak Siap. Sundokter. Terima kasih. Infection Disease Center RS Universitas Brawijaya mencerminkan arah penguatan sistem kesehatan Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi, kesiapsiagaan, dan keberlanjutan. Dari Malang, Jawa Timur, langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama menuju ketahanan kesehatan Indonesia. Saya Dinia Sari Dewi, terima kasih telah menyaksikan CNN Indonesia Forward. Sampai jumpa.